Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanul Ihsan dari Prodi D3 Keperawatan Bengkulu, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di tengah pandemi COVID-19. Saat ini gerakan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat kembali digalakkan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Lebih dari setengah tahun, dunia telah bergulat untuk mengatasi COVID-19, dan sejak 11 Maret 2020, WHO bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Selama vaksin belum ditemukan, maka upaya untuk menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19 adalah dengan menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kebijakan tentang PHBS diatur dalam Permenkes RI tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ini merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran diri dan dilakukan secara terus-menerus atau rutin, sehingga menjadi sebuah pembelajaran karakter untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Sebelumnya, tujuan PHBS adalah untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit menular seperti diare dan pencegahan stunting. Namun saat ini, dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, PHBS kembali digalakkan. Tatanan PHBS perlu diterapkan dalam beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Berkaitan dengan pencegahan COVID-19, pada Maret 2020, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah gerakan CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Di samping upaya lain seperti penggunaan masker dan menjaga jarak, mencuci tangan yang baik harus menggunakan sabun dan air yang mengalir untuk pencegahan optimal. Namun, efektivitas promosi hidup bersih dan sehat untuk mengubah perilaku, khususnya cuci tangan pakai sabun sebagai sebuah kebiasaan, masih menjadi tantangan. Pada umumnya, mereka tidak memperhatikan cuci tangan pakai sabun atau CTPS, misalnya sebelum dan sesudah makan. Sebenarnya gerakan mencuci tangan telah dikenal sejak pendidikan dini melalui program PHBS di sekolah. Namun, faktanya masih banyak orang yang mencuci tangan dengan cara yang kurang baik dan benar. Bahkan banyak juga orang yang tidak mempraktikkan cuci tangan pakai sabun. Mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat bukan hal yang mudah. Studi Sinaga et al. 2005 yang dimuat dalam jurnal JMPK volume 0802 yang terbit pada Juni 2005 mengungkapkan bahwa untuk membiasakan masyarakat mempraktikkan PHBS dibutuhkan peran tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Padahal cuci tangan pakai sabun atau CTPS adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang sederhana, yaitu intervensi kesehatan yang paling hemat biaya karena tidak membutuhkan peralatan yang canggih dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dengan menerapkan cuci tangan pakai sabun, kita dapat mencegah penularan penyakit saluran pencernaan dan pernapasan. Namun, membiasakan masyarakat untuk mencuci tangan merupakan sesuatu yang cukup sulit. Kurangnya fasilitas yang memadai dan sabun di wilayah-wilayah penduduk miskin menjadi salah satu sebab kebiasaan ini sulit diterapkan. Kebiasaan cuci tangan pakai sabun perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga sejak dini. Keluarga merupakan kunci mengubah perilaku. Tumbuhnya kesadaran terhadap cuci tangan pakai sabun sebagai budaya baru juga
perlu dipelihara. Perubahan perilaku pada anak untuk membiasakan melakukan cuci tangan pakai sabun dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Perilaku anak dapat dibentuk sejak dini agar kebiasaan ini dapat mereka bawa hingga dewasa. Pengalaman selama pandemi ini akan membuat mereka terbiasa melakukan cuci tangan pakai sabun atau CTPS di kemudian hari. Setelah pandemi berakhir, cuci tangan pakai sabun diharapkan akan tetap dilakukan jika kebiasaan ini telah menjadi budaya masyarakat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.